Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara dari kelas 10-an. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit pembelajaran informatika, yaitu salah satu dampak sosial informatika dengan judul materi Aspek Ekonomi dan Hukum dari Produk Informatika. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, memahami pengaruh produk informatika dalam bidang ekonomi dan hukum. Yang kedua, menjelaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap produk informatika. Dan yang ketiga, menganalisis dampak ekonomi dari teknologi informatika. Nah, apa sih itu produk informatika? Nah, produk informatika adalah hasil dari proses teknologi informasi yang dapat berupa perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, atau layanan digital seperti cloud, aplikasi, sistem informasi. Nah, contohnya seperti aplikasi mobile, website, sistem manajemen data, perangkat LOT, AI, dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke aspek ekonomi dalam produk informatika. Yang pertama ada kontribusi pada PDB dan ekonomi digital. Yang kedua, peluang kerja dan wirausaha. Dan yang ketiga, efisiensi bisnis. Nah, yang keempat, pasar global seperti e-commerce, transport, dan freelancing. Kita lanjut ke dampak ekonomi positif. Yang pertama, munculnya industri digital baru seperti fintech, edutech, dan lain-lain. Yang kedua, kemudahan akses pasar untuk UMKM. Dan yang ketiga, efisiensi operasional dan pengurangan biaya. Kita lanjut ke dampak ekonomi negatif. Yang pertama, ketimpangan akses teknologi. Yang kedua, otomatisasi menyebabkan pengurangan tenaga kerja konvensional. Dan yang ketiga, ketergantungan pada platform luar negeri. Kita lanjut mempelajari aspek hukum dalam produk informatika. Nah, yang pertama, hak kekayaan intelektual atau disingkat HKI, seperti hak cipta, paten, dan merek dagang. Yang kedua, perlindungan data pribadi. Dan yang ketiga, cybercrime seperti hacking, phishing, dan illegal access. Yang keempat, UU ITE Indonesia dan hukum internasional. Kita lanjut mempelajari perlindungan produk informatika. Yang pertama ada registrasi HKI, yang kedua lisensi dan perjanjian pengguna, dan yang ketiga enskripsi dan sistem keamanan, yang keempat dan yang terakhir etika penggunaan teknologi. Kita lanjut ke kasus-kasus hukum terkait TI. Contohnya yang pertama pembajakan software, yang kedua penyebaran data pribadi tanpa izin, dan yang ketiga penipuan online atau scam, dan yang keempat pelanggaran hak cipta aplikasi. Oke guys, dari yang kita pelajari tadi, kesimpulannya adalah yang pertama, aspek ekonomi dan hukum sangat penting dalam mengembangkan produk informatika. Nah, yang kedua, perlu keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hukum. Dan yang ketiga, edukasi dan regulasi menjadi kunci kemajuan TI yang berkelanjutan. Nah, sekian, terima kasih yang sudah menonton. Oke, teknologi bukan hanya soal inovasi, tetapi juga tentang tanggung jawab. Mari kita manfaatkan produk informatika dengan bijak untuk masa depan yang lebih baik.